Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan keuangan Salon Cantik. Perkenalkan, nama saya Iketut Suarsana, NIM 1207. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Adapun fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksi, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolok ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Ini adalah laporan laba rugi Salon Cantik pada bulan Desember 2018. Laporan laba rugi menggunakan akuntansi akrual, yaitu pengakuan pendapatan tidak harus menunggu sampai kas diterima. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan diakui ada 2. Yang pertama, telah terrealisasi atau dapat terrealisasi. Yang kedua, telah dihasilkan atau telah terjadi. Dalam laporan laba rugi pada Salon Cantik terdapat 3 pendapatan, yaitu pendapatan jasa 40.500.000, pendapatan bunga di BCA 35.000, pendapatan bunga di BNI 30.000, sehingga total pendapatan yang telah terrealisasikan dan telah dihasilkan sebesar 40.565.000. Secara garis besar, pengakuan beban dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pengakuan langsung, harga pokok penjualan yang dapat dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang. Yang kedua, alokasi secara sistematis dan rasional, beban yang dikeluarkan memiliki manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Ketiga, komisi penjualan dilakukan atas beban yang pengakuan segera dilakukan atas beban yang hanya memberikan manfaat dalam periode ketika beban tersebut dibayarkan atau terjadi. Dalam laporan laba rugi Salon Cantik terdapat beban sebagai berikut. Beban listrik 250.000, beban gaji pegawai administrasi 3 juta, beban perlengkapan 1.800.000, beban telepon 400.000, beban air 70.000, beban gaji sopir 3.250.000, beban operasional kendaraan 5.500.000, beban bunga di BRI 3.083.333 rupiah, beban bunga di Mandiri 650.000, beban bunga di Damon 700.000, beban pajak penghasilan 204.950 rupiah, sehingga total yang dimiliki adalah 18.908.283 rupiah. Dari data yang telah disampaikan tersebut, maka bisa terlihat apakah Salon Cantik mendapatkan rugi atau laba. Pendapatan total yang dimiliki sebesar 40.565.000. Total beban sebesar 18.908.283 rupiah. Maka Salon Cantik mendapatkan laba sebesar 21.656.717 rupiah. Sehingga laba tersebut dikenakan pajak 108.283 rupiah, sehingga laba bersih yang diterima oleh Salon Cantik sebesar 21.548.717
Rp433. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Gedewa Januarta dengan NIM 1917051238. Di sini saya akan membahas tentang laporan neraca. Pengertian dari laporan neraca merupakan arsip penting di dalam perusahaan. Sebelum membuat contoh neraca, akuntan maupun pejabat keuangan harus paham terlebih dahulu pengertian laporan neraca. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya, laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya adalah fungsi laporan neraca. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbaharui. Dokumen ini bersifat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi. Bahkan untung, rugi, debit, dan kredit tidak bisa ditentukan dengan pasti. Berikut ini beberapa manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, yaitu yang pertama adalah sebagai alat menganalisis finansial. Jika dalam pelaksanaan tersebut terdapat perubahan. 2. Untuk melakukan analisis likuiditas, supaya perusahaan memiliki gambaran kewajiban terkait aset likuid. Yang terakhir adalah bisa digunakan untuk sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Nah, selanjutnya ini adalah gambar hasil dari neraca salon cantik. Nah, selanjutnya adalah aktiva. Nah, aktiva ini adalah aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Nah, aktiva ini ada dua. Yang pertama adalah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Sedangkan aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Nah, di sini juga ada gambar dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, selanjutnya adalah pasiva. Pasiva adalah kewajiban perusahaan. Di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Nah, di sini ada gambar hutang yang dimiliki oleh salon cantik, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, di sini juga ada hasil dari neraca salon cantik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu Januarta tentang laporan arus kas atau cash flow. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan arus kas yang dimaksud adalah kas basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan aktual. Laporan biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas. 1. Kemampuan integritas dalam mendapatkan arus kas. Laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual. Dengan laporan arus kas dapat membentuk prediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Transaksi, investasi, dan pendanaan kas. Jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu, adanya
pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan. Maka dapat mengetahui entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban. Selain itu, dengan laporan arus kas, investor bisa melihat gambaran arus kas dalam kegiatan bisnis perusahaan. Keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dengan adanya data laba bersih yang didapatkan perusahaan. Maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan gambaran laporan arus kas salon cantik bulan Desember 2018. Berikutnya, arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Aktivitas operasional dari salon cantik bulan Desember tahun 2018. Aktivitas operasional: beban gaji pegawai ADM RP 3 juta, beban gaji sopir 3.250.000, pendapatan jasa 17.500.000, piutang usaha 19.500.000, beban pajak penghasilan 204.950 rupiah, utang KPR BRI 2.500.000, beban bunga di BRI 3.083.333 rupiah, beban operasional kendaraan 5.500.000, rekening di BCA 2.500.000, utang di Mandiri 1.083.333 rupiah, beban bunga di Mandiri 650.000 rupiah, utang usaha 51 juta ribu, utang biaya lainnya 560.000, utang di BRI 833.333, utang di Danamon 1.250.000, beban bunga di Danamon 700.000, total aktiva operasional min 34.949 rupiah. Arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Dalam hal ini, salon cantik tidak melakukan transaksi untuk kegiatan investasi di bulan Desember. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan dan penghentian surat berharga, ekuitas dan utang.
Dalam aktivitas pendanaan, calon cantik hanya melalui modal yang dimiliki saja. Aktivitas pendanaan modal untuk naba 580.900.000. Total aktivitas pendanaan 5.580.900.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia Dewi. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Kada Sintodi Cahyani, NIM 1193 dari kelompok 6. Saya akan melaporkan perkembangan usaha salon cantik dilihat dari laporan laba ruginya. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggungkan oleh perusahaan. Laporan laba rugi ini dibuat untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, mengetahui perkembangan perusahaan, mengatur langkah kebijakan atasan. Laporan laba rugi salon cantik bulan November 2018 dapat dilihat pendapatan total yang diterima sebesar Rp57.050.000, sedangkan beban usaha yang diperoleh sebesar Rp16.060.000. Maka laba yang diterima sebelum pajak sebesar Rp40.990.000 dan laba bersih yang diterima setelah pajak sebesar Rp40.785.050. Sedangkan pada laporan laba rugi salon cantik bulan Desember, pendapatan yang diterima sebesar Rp40.565.000. Beban yang diperoleh sebesar Rp18.908.283. Maka laba yang diterima sebelum pajak sebesar Rp21.656.717 dan laba yang diterima setelah pajak sebesar Rp21.548.433. Dapat dilihat beban bulan November paling banyak digunakan pada beban lainnya. Beban lainnya mencakup 62%. Sedangkan beban bulan Desember paling banyak digunakan untuk beban operasional kendaraan. Dalam grafik dapat dilihat pendapatan pada bulan November lebih besar daripada pendapatan pada bulan Desember. Sedangkan beban pada bulan November lebih kecil dan lebih sedikit daripada beban pada bulan Desember, sehingga laba setelah pajaknya pada bulan November lebih besar dari laba setelah pajak bulan Desember. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan permesanti. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Putu Canaswari dengan NIM 1917051228. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Cynthia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan dilihat dari laporan neraca. Laporan neraca sendiri merupakan dokumen yang masih tentang kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, yang dimana biasanya laporan ini tulis untuk 1 tahun dan akan digunakan sebagai rujukan untuk tahun selanjutnya. Laporan neraca sendiri memiliki manfaat yang pertama sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan, yang kedua untuk menganalisis likuiditas yang supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terhadap aset likuid. Yang ketiga sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Jadi bisa dilihat di sini laporan neraca salon cantik pada bulan November dan laporan neraca salon cantik pada bulan Desember. Jadi aktiva di sini atau aset di sini merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki,
meliputi kas, piutang, persediaan barang, lahan atau tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari laporan neraca yang tadi, bisa kita lihat bahwa Salon Cantik memiliki aktiva sebesar 1.356.550.000 rupiah. Sedangkan pada laporan neraca pada bulan Desember sendiri, Salon Cantik memiliki aktiva sebesar 996.050.384 rupiah. Maka dapat dilihat dari laporan tersebut, Salon Cantik mengalami penurunan dengan selisih 40.499.616 rupiah. Elemen kewajiban sendiri adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akun kewajiban di sini biasanya meliputi utang, pendapatan diterima di muka, serta akwal atau biaya yang jatuh tempo di kemudian hari. Jika dilihat dari laporan neraca tersebut, bisa kita lihat bahwa Salon Cantik memiliki liabilities sebesar Rp495.560.000, sedangkan pada laporan neraca pada bulan Desember sendiri, Salon Cantik memiliki liabilities sebesar Rp440.053.334. Maka dapat dilihat dari laporan tersebut, Salon Cantik mengalami penurunan dengan selisih Rp55.506.666. Ekuitas sendiri di sini berdasarkan hubungan timbal balik. Ekuitas dapat diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Dari neraca bulan November sendiri, Salon Cantik memiliki ekuitas sebesar Rp540.990.000. Sedangkan pada laporan neraca bulan Desember, Salon Cantik memiliki liabilities sebesar Rp555.997.050. Maka dapat dilihat dari laporan neraca tersebut, modal Salon Cantik mengalami peningkatan dengan selisih Rp15.750.000. Dapat dilihat dari grafik di sini, Salon Cantik memiliki grafik, yaitu pada bulan November sendiri Salon Cantik memiliki aktiva lebih tinggi dibandingkan pada bulan Desember. Sedangkan pada bulan Desember aktiva lebih rendah daripada bulan November. Sedangkan neraca pada Salon Cantik di sini liabilities pada bulan November lebih tinggi dibanding pada neraca bulan Desember. Dan neraca pada bulan November di sini ekuitasnya lebih rendah dibanding pada bulan Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya aturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.